Informasi selanjutnya yaitu pohon raksasa tumbang di jalur Gumitir. Minggu 19 September 2021 pada pukul 7.30 pagi, sebuah pohon raksasa tumbang di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di Gunung Gumitir. Pohon tersebut menimpa sebuah kendaraan minibus yang mengakibatkan rusaknya bagian kap mesin depan dan mengakibatkan kemacetan total arus lalu lintas di Gunung Gumitir. Pada malam hari, tepatnya pada pukul 11 malam, disusul oleh pohon raksasa yang kembali tumbang di jalur Gunung Gumitir. Tumbangnya pohon kedua tersebut disertai dengan adanya tanah longsor yang kembali mengakibatkan kemacetan total yang terjadi di jalur lintas Gunung Gumitir Jember Banyuwangi. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya informasi mengenai tumbangnya pohon raksasa di jalur Gunung Gumitir, saya akan mencoba untuk menghubungi Kapolsek Sempolan yaitu AKP Suhartanto. Halo, selamat sore. Ya, Selamat sore Pak Suhartanto. Selamat sore Mbak Sylvie. Baik, Pak Suhartanto, mengenai adanya peristiwa tumbangnya pohon raksasa yang ada di jalur Gumitir kemarin, bisa diinformasikan seperti apa kronologi dari kejadian tersebut, Dan? Oh baik, jadi bisa kita informasikan kepada warga masyarakat bahwa kemarin sekitar pukul 9.30 WIB, tepatnya di kilometer 400 jalur nasional Jember Banyuwangi masuk dusun Gumitir, Desa Sidomulyo, terjadi bencana alam berupa pohon tumbang, jenis pohon kokap yang sangat besar, liliknya lebih dari 2,30 meter. Betul. Dan dampak dari pohon tumbang tersebut karena posisinya persis melintang di tengah jalan, mengakibatkan arus lalu lintas dari dua arah Jember Banyuwangi ataupun sebaliknya mengalami kemacetan total, bahkan sampai mengular dari dua arah itu lebih dari 5 kilometer. Betul. Dan dapat informasi itu langsung sinergitas semua aparat amanan yang ada, relawan dan BPBD turun ke lapangan melaksanakan evakuasi. Yang pertama pemotongan pohon, betul, sekaligus mengevakuasi dari mobil yang menjadi korban tertimpa pohon, karena pada waktu kejadian ada pohon yang ada mobil yang dari arah Banyuwangi menuju Jember pas tertimpa. Alhamdulillah hanya tertimpa bagian kap, sehingga seluruh penumpangnya masih diberikan keselamatan. Jadi dampaknya hanya kerusakan material dan tambah kemacetan arus lalu lintas. Dengan kecepatan dan kesigapan kita laksanakan evakuasi, pemotongan dan peminggiran semuanya. Begitu sudah lumayan bisa untuk dilalui akses, langsung skala prioritas kita cairkan satu persatu. Skala prioritas pertama adalah dari kendaraan jenis sepeda motor. Begitu sepeda motor sudah bisa berjalan, langsung menyusul kendaraan-kendaraan roda 4 secara bergiliran. Tentunya kemacetan ini kita juga melibatkan personil dari Polres Jember, Sat Lalu Lintas, Sat Sabara, termasuk komunikasi dengan wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi dari Polsek Kalubaru untuk membantu kegiatan pengamanan dan pengaturannya. Dan alhamdulillah kurang lebih 2,5 sampai 3 jam arus lalu lintas bisa kembali berjalan lancar dan normal. Baik, Dan. Lalu untuk kejadian yang terjadi pada malam hari, seperti apa kronologi kejadiannya, Dan?
Jadi memang betul dalam satu hari kemarin ada 2 kejadian. Yang pertama hanya pohon tumbang, yang kedua berselang kurang lebih 12 jam, Betul? tepatnya pukul 23 atau 11 malam di kilometer 37 masih dalam jalur yang sama terjadi pohon tumbang disertai dengan longsoran tanah dan pada waktu itu memang kondisinya juga hujan. Sama jenis pohon kokap dan Betul. dampaknya juga sama. Pohon yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas macet total. Namun tidak ada korban jiwa ataupun material karena tidak ada pelalu lintas yang sedang jalan pada waktu kejadian tersebut. Sama tindakan awal langsung sama kita koordinasi dengan BPBD. Betul? Tim BPBD malam-malam datang dengan alatnya lengkap termasuk karyawan yang ada. Eh, Salah satu sisi melaksanakan pantur, salah satu sisi melaksanakan kegiatan evakuasi, pemotongan dan pemindahan dari pohon-pohon yang tumbang tersebut. Betul. Lalu Dan, selanjutnya kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses evakuasi dari 2 kejadian tersebut? Yang jelas ya kendala-kendala utamanya karena pohonnya yang besar, ya Betul? tentunya kita memerlukan alat-alat yang cukup mumpuni, apalagi yang tadi malam dengan kondisi cuaca malam ditambah lagi dengan adanya longsoran tanah, Betul? tentunya itu juga menambah atau mempersulit kegiatan proses evakuasi dan perlunya alat tambahan yaitu membawa genset untuk penerangan termasuk membawa penyemprot ya. Setelah kita evakuasi kita bersihkan lumpur-lumpurnya yang ada di jalan juga kita semprot biar tidak menambah licin daripada jalannya. Dan pagi harinya alat berat ya bego dari Jember juga sudah dikirim untuk mengevakuasi daripada pohon yang besar. Betul. Kita pinggirkan biar tidak mengganggu daripada bahu jalan apalagi di badan jalan. Sehingga arus lalu lintas bisa berjalan dengan lancar dan aman. Baik, dan terakhir yang bisa disampaikan oleh AKP Suhartanto, antisipasi agar supaya kejadian tersebut tidak terulang apa Dan? Ya tentunya saya himbau kepada seluruh warga masyarakat apalagi eh, pelaku lalu lintas di jalur komuter Betul? karena sekarang musimnya musim penghujan disertai dengan angin yang kencang, sewaktu melintas di jalur komuter harus lebih hati-hati, harus lebih hati. Kalau memang itu cuacanya hujan deras, anginnya kencang, menurut saya mending untuk sementara mencari tempat yang aman Betul. dari pohon-pohonan sehingga kalau ada segala sesuatu juga terhindar dari bencana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu update perkembangan informasi lalu lintas di jalur komuter. Betul. Belum lagi ya, tadi juga secara bersama dari Polres Jember, BPBD, dari Perhutani, Muspika Kecamatan Silo juga melaksanakan pengecekan ya terhadap kerawanan-kerawanan yang ada. Jadi pohon-pohon yang lain sepanjang jalur komuter itu nanti yang membahayakan pada waktu musim angin dan hujan untuk kita laksanakan pemetaan mungkin sewaktu-waktu juga untuk mengantisipasi kejadian yang berulang-ulang itu bisa diambil tindakan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih disampaikan kepada AKP Suhartanto selaku Kapolsek Sempolan atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini. Selamat sore Dan. Oke, ya selamat sore Mbak Jelvi.